La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Oleh karena itulah setelah panjenengan melihat landasan dasar hukum ini, maka panjenengan disuruh untuk melihat pada saat itu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat mengkisos atau membalas kedoliman manusia sesama yang lain antara satu dengan lainnya dengan kebaikan dan keburukan. Oleh karena itulah Allah berfirman. Oleh karena itulah Allah menentukan hukum bahwa membalas kedoliman sama manusia dengan manusia lainnya dengan kebaikan dan keburukan. Kenapa dengan kebaikan keburukan? Karena manusia sudah tidak membawa apa-apa kecuali membawa amalan soleh dan amalan buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun." Kami Allah Subhanahu wa taala meletakkan timbangan dengan keadilan seadil-adilnya. Oleh karena itulah Allah menimbang atau meletakkan timbangan seadil-adilnya kepada sesama manusia, sehingga tidak ada satupun manusia yang didolimi. Yang pertama, sehingga orang nana sing didolimi sama sekali. Nah siki, nek orang nana kayak kue, kan wong sing didolimi nang dunia kepriye? Coba jenengan pernah membayangkan enggak? Ada orang yang satu keluarga dibunuh oleh pembunuh, dan pembunuhnya itu tidak ketemu oleh pihak polisi, sampai kemudian orang itu mati semuanya. Kalau tidak ada neraca timbangan pembalasan kedoliman sama manusia, kepriwe nasib yang esuk akhirat itu wong sing pada tipat ini melasi orang kan nuntut mengsapa. Tapi alhamdulillah Allah Maha bijaksana menegakkan keadilan seadil-adilnya, sehingga kedoliman sama manusia itu pasti ditegakkan. Sampai pernah mikir enggak, anak wong ini uripe dhewekan ngingune ayam tok, madangnya kan ndok. Nek ndoke ngendok ya dijiot digoreng madang. Nah suatu saat ngambil putune ayamnya diane pada meliang kabeh. Terus ayamnya garis siji niate garep didol ngonyangoni putune kambing mangan dina itu. Ternyata wengine ayamnya dicolong. Begitu dicolong ini nang esuk-esuk kambing putune nangis. Orang anak wong ngerti, terus ketambahan udan-udan deres. Umai bocor, wong loro murangkula tok. Kalau suatu saat itu tidak ada pengadilan dari Allah kelak pada hari kiamat, kepriwe nasibnya? Ini gak mengatur dulu sapa. Mulanya semua keadilan manusia, semua kedoliman manusia pada hari ini, yang satu dengan yang lain dilakukan, pasti suatu saat ditegakkan dengan seadil-adilnya. Mulai sampean hati-hati juga nih kambi anaknya sampean suatu saat duit nang dulure gua anaknya ya kan berarti gua anaknya ya. Coba mulai dengan dulu penegasan kan wong udah kayak gua anaknya, berarti nih gua anaknya haknya siapa? Haknya anaknya sampean lebih hak sekalipun kecuali anaknya sampean, terus yaitu mengizinkan kepada Anda. Kecuali nek sih bisa semene. Aja semene kan belum dihitung syariat. Ya aku nek gua anaknya yang ibunya enggak apa-apa. Tapi nek bocah wis gede, wis balik, sing wis ngerti duit, ki duwe hak. Suatu saat disangoni ki gua anaknya badan-badan disangoni nampak maneh dicekel kesuwun nang sampean mlebu dompet 50.000 anaknya diweken namung 10.000 apa 20, 30.000 nang dompetnya sampean ngesuk dituntut. Hati-hati kayak gitu ya. Hati-hati kecuali nang anak. Terus dia ngomong ya wis buku ora apa-apa Bu, sing 30.000 ibune pae lah, ibune melas, ibune ada duit ya itu ora apa-apa. Mulane nek suatu saat anak pamane sampean ngewe duit menganake, ngemeken emang jenengan go anak, jenengan genana meni. Ki go anake kabeh, apa nyulinge go
Itu kan ya, karena yang namanya hukum itu kan pada akadnya. Hukum kan pada akadnya kan. Jadi kan ini ya, kan sering itu kejadian. Yang sunai badan contohnya. Kayak titip yo anaknya sampean bila papat ki anaknya sampean papat. Duwene 50.000 nang sampean duwene 20.000 nggo anake. Sing 30.000 nggo dhewek sampean. Adapun jenengan memberi makan, memberi fasilitas kepada anak, kewajibannya sampean. Yang namanya kita jenengan terus alasan. Dan yang kan wis gedek, nah, gedeknya karena urusan kita, kewajiban orang tua. Itu kewajibannya anak. Itu kewajibannya dia, dan kewajiban itu mendapat pahala dari Allah. Dan kalau terkait masalah itu adalah hak anak. Kenapa? Ya, nek terus ngon jenengan cerita ya apa-apa. Nang semalane iki duwe nang pamane sekete ibu. Tapi nih ibune kan di duit lombok larang, duit itu nggo tuku lombok 20.000 apa-apa. Ya apa-apa bu ngono bu. Ya ora apa-apa iki gue. Nek iki ora apa-apa. Ya kan? Ya. Telur tidak butuhannya. Sekarang kayak gini. Siki nemu ndok. Ki kan nemu ndok sing sifatnya ndok itu nang sawah lah. Misal ndok bebek. Nah, maka tatkala kemudian kita nemukan telur, maka telur itu kemudian kita tentukan apakah itu telur ayam, apakah itu telur itik, apakah itu telur yang lain. Kalau kemudian kita ambil itu telur itik, maka kemudian kita langsung merekam. Berarti kenggone sing duwe bebek. Kan ya mbok, sing duwe bebek nang kene sapa bae. Nang desane dheweke warnana tangga desa. Nang tangga desa cedek yang kira-kira bisa dijangkau wong angon bebek mengono. Nang jenengan terus marani, kiye nyuwingi nemu bebek, apa wong angon nang kono mening terus kemudian pada dasarnya dheweke ngomong, wis ora apa-apa, dipangan bae ora apa-apa. Karena yang namanya telur, sing jenengane barang nemu itu pasti bertuan. Jadi orang-orang istilah nemu itu tidak bertuan. Jadi tidak ada sing jenengane nemu itu tidak bertuan kecuali nemu sesuatu, misal contoh nemu yang tidak bertuan anak, nemu harta karun nang karangane sampean. Sampean gali sumur. Begitu gali sumur nang karangane sampean. Terus sampai begitu dikeduk ternyata nang jerone anak emas seperti jenengane istilah harta korun. Nah yang seperti ini kebae ngone ngambil dewek tetap mengeluarkan zakatnya sebanyak kalau tidak salah nang fikih 20%. Zakatnya 20%. Mau seliane 20% berarti ngode keda jenengane nemu yang tidak bertuan. Istilahnya jenengane harta korun. Tapi nek endok kudu harta korun, ndok. Karena ndok korun. Karena kan anaknya harta korun. Berarti kalau suatu saat telur, berarti anak yang memiliki. Nah, nek wis pernah seperti itu, siki wis kedewat, ya sudah. Nek wonge kira-kira wis ora nana, ora ketemu, jenengan kalkulasi harganya. Misal ndok siki harga 3.000, ya wis 3.000 berikan di Baitul Mal, digunakan yang jenengan membayar kedoliman itu pada saat itu. Kini cara membayar kedoliman sama manusia yang tidak kita ketahui pemiliknya siapa. Nek wujudnya ndok siji ya dikalkulasi bae kan ndok zaman siki ndok asim misal 3.500 4.000 lebok nang kotak masjid diniati membayar kedoliman yang dulu wujudnya ndok. Allah Maha mengetahui. Ngesuk neng jenengan di komplain nang sing duwe ndok diparani nang hari akhirat. Aku wis ngetok na 4.000 bae. Rampung, selesai. Oh ya wis selesai. Itu seperti itu masalahnya. Angel ya? Angel. Kalau anak istilahnya nemu itu tidak bertuan, mesti bertuan. Itu seperti itu. Kembali ke sini. Dan oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, kian ayat Al-Qur'an yang senada dengan hadis Nabi. Wala yahmilunna asqaluhum
wa asqalan ma'a asqalihim. Kalimatnya seperti itu. Agar dia betul-betul memikul dosa-dosa mereka bersama dosa-dosa yang lainnya. Kalimatnya seperti itu. Berarti kan ayat Al-Quran yang menunjukkan ada manusia yang memikul dosa yang ia lakukan disertai dengan dosa yang bukan ia lakukan karena dari hasil kedoliman yang ia perbuat sendiri. Kan berarti ini sesuai dengan ayat Al-Quran juga. Berarti ayat tadi sing menunjukkan bahwasanya tidaklah memikul dosa seorang kepada dosa orang lain, ini sebetulnya justru menjelaskan hadis ini bersama dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain, karena ayat Al-Quran yang sifatnya seperti itu masih banyak. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Allah berfirman, wali liyahmilu auzarahum kamilatan, agar mereka itu memikul dosa-dosa mereka secara sempurna yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kalimatnya agar mereka memikul dosa-dosa mereka semuanya secara sempurna pada hari kiamat. Wa min auzaril ladina yudilunahum, dan juga memikul dosa-dosa orang-orang yang disesatkan oleh mereka. Berarti kan ini menunjukkan ya, sampean menyesatkan wong, sampean marahi wong sesat, wong itu sudah disesat, sampean nggih bakal menerima dosa-dosane sampean dewek, terus ditambahi dosane wong sing disesatkan nang sampean, dipikul wong sampean. Berarti ini juga menunjukkan bahwa orang yang tatkala berbuat kedoliman, di samping dia memikul dosanya dia sendiri, dia juga akan memikul dosa dari kedoliman yang dia lakukan kepada orang lain. Bentuknya adalah keburukan dari orang lain itu ditimpakan kepada kita. Itu seperti itu ya. Bocah apa mbak? Yang namanya bocah kan yang kecuali nyung lah mubeng-mubeng lagi gue lah apa Anas lah pemangana mengana nanyungnya tak ngomong bersih nasi bocah jadi kayak dumbahan ya jadi ya bocah jadi mengana kan ini bok kecuali sampean dah ibunya lah sing ngana gitu bocah sama pemain ini bocah ya. Nah itu seperti itu. Berarti hadis ini apakah kemudian sesuai dengan Al-Quran? Sesuai. Berarti hadis ini memang sesuai dengan Al-Quran. Hadis yang menyebutkan terkait masalah pembalasan manusia yang satu kepada manusia lainnya. Dan perlu menjadi catatan bagi kita semuanya, jangan sampai kemudian kita meninggal kecuali urusan kedoliman sama kepada manusia yang pernah kita lakukan, usahakan selesai di dunia. Tujuannya apa? Tujuannya tatkala kita berpulang membawa pahala sedekah, pahala puasa, pahalanya utuh, orang kalong. Dan kita mudah-mudahan bisa mendapatkan rahmat sehingga masuk ke dalam surga. Kita patut menjadi perlindungan bagi kita semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol, silakan. Suami mendapat dosa dari kemudian apabila seorang suami nasihatkan seorang istri tidak ikut menanggung dosa suami ya kayak gitu. Ini kan ketika kita melihat satu dalil berarti harus mengumpulkan dalil-dalil yang ada. Karena gini, ketika kita menentukan satu aspek hukum tidak bisa secara utuh didasarkan kepada satu dalil. Harus dari berbagai dalil dikumpulkan. Supaya apa? Supaya hukumnya sempurna. Sekarang ayat Al-Quran yang menyebutkan masing-masing manusia nanti menanggung dosanya masing-masing. Yang pertama. Yang kedua, hadis Nabi yang menyebutkan seorang laki-laki adalah pemimpin keluarga. Yang ketiga, istilah dayut. Dayut adalah orang tua, seorang bapak atau ibu yang membiarkan anak-anaknya berbuat maksiat kepada Allah, atau seorang suami yang membiarkan istrinya berbuat maksiat kepada Allah. Ini jenengane lelaki dayut atau suami dayut.
Nah, ketika ada hadis-hadis ini sehingga muncul isbat hukum. Kalau istri berbuat dosa, maka suaminya ikut menanggung. Pada kalimat ini bukan dosa yang dilakukan oleh istrinya, bukan, tapi kepada permasalahan kepemimpinan laki-laki. Apakah pernah memberi pengajaran kepada istrinya apa tidak? Itu dosanya di itu. Contoh gini, contoh, misal bojone suatu saat ngepet jantung, orang ngomong oleh tangganya teduh, sehingga jadi pertanyaan, apakah suaminya ikut menanggung dosanya? Tidak. Dosanya istri. Nah, kenapa kemudian suami itu dibebani kemudian dengan istilah itu kepemimpinannya? Kalau suaminya itu tidak pernah memberi pengajaran kepada keluarganya, yang namanya mencuri itu haram. Saya pesan kepada anak-anakku, istriku, jangan sampai mengambil barang yang bukan hak kita. Ini sebenarnya pengajaran suami. Nah, letak dosanya suami adalah dia tidak memberi nasihat kepada istri dan anak-anaknya. Dosanya nang kene. Itu dosa pada aplikasi perbuatannya si istri. Sampean suatu saat orang puasa dengan sengaja. Jadi dari pertanyaan gue, sampean suatu saat orang puasa orang sengaja. Bojone melu dosa orang? Tidak, dosanya sampean. Bisa melu dosa naik bojone sampean, dheweke puasa dewek, ngerti sampean ora puasa dan dalam kondisi tidak haid dan tidak nifas, nang bojone sampean dijorna baik. Dosanya kayak gue. Dosanya berarti membiarkan kemaksiatan. Udu kayak kie, udu nek wong wedon gawe dosa, sing lanang melu dosa. Oh kayak gue. Gak seperti itu, karena hukum itu harus didasarkan kepada hukum-hukum semuanya supaya sempurna di dalam menghukumi. Aja berdasarkan kepada satu dalil. Nek iki kan melas juga, melas wong lanang sing ora ngerti apa-apa, gigir jambawon nang anak, ora ngerti apa-apa kesel. Gigir anak kesel-kesel, sing wedon malah ngumpi, malah dolan, misal gitu loh. Malah kemudian dia berbuat suatu dosa, orang nganggo jilbab malah ngene, dosane malas temen. Sing lanang melu dosa 1 2 3 4 malaikat oleh nyateti sing lanang 1 2 3 4 5. Malah sing lanang dosanya adalah pada letak seperti itu karena diletakkan kepada hukum-hukum hadis yang lainnya. Tapi memang betul, kalau ada suami melakukan dosa, suami sendiri, kenapa bisa seperti itu? Suami itu pemimpin. Ya, sekalipun jenengan juga tidak dibebani hukum. Tatkala suami Anda berbuat dosa, jenengan tidak dinisbatkan hukum, jenengan tidak yaitu ikut berdosa. Tetapi dalam perkara terkait masalah pengajaran, contoh, bojone jenengan berbuat maksiat, jenengan orang ngomongi, jenengan juga dosa. Orang ngomongi, kecuali jenengan wis ngomongi, jenengan dosa karena kewajiban kepada sesama muslim harus saling nasihati. Apa mending kami bocok sekalipun aturan nang fikih, wong wedon kalau suatu saat memberi nasihat kepada suami harus melalui kriteria jalur. Orang kena jenengan karena laki-laki kan pemimpin. Pemimpin satu sifatnya orang kena diperintah, orang kena diwarai, orang kena diomongi. Sifat pemimpin, jenengan harus paham itu. Jenengan kudu paham sing jenengane wong lanang pemimpin aja dikongkon, aja diwarai, aja diaru-aru. Sifatnya gue, ki pemimpin sama bawa ono, mesti gue. Nah, sekian jenengan gak ngomongi pemimpin, maka caranya beda. Caranya beda. Contoh, jenengan ngomongi bojone sampean kon salat. Jenengan suatu saat terus lagi maca buku salat. Mas, kini menurut jenengan pemahaman sing iki kepriye Mas? Padahal itu disenang Allah gitu ya, mendirikanlah sholat bagi seorang muslim. Terus jenengan takon, Mas, kini menurut jenengan, kini menurut pemikiran jenengan iki kudu kepriye Mas? Iku aja langsung Mas sampean sholat Mas. Oh, sampean ditempeleng. Iya karena ngomongi wong lanang figur pemimpin beda nang jenengan ki anak buah dari pemimpin. Maka suami bebas. Acara gue karena pemimpin itu sifatnya memerintah, melarang, mencegah, kan gue. Tapi nek sampean ngomongi wong lanang harus ada jalur. Sampean ngomongi sing lanang puasa, karena sing lanang ora tau puasa. Mulai ngomongi terus suatu saat jenengan cerita, Mas,
Kayak alhamdulillah ya Mas, anaknya dewek tahun wingi puasane mung kalung lho tok. Ki secara tidak langsung kita jadi ngomongi kan, ngomongi bahasa yang lain, sampean puasa Mas atau sampean raisi biar kesampean, itu kan, janjinya nang atine kayak gitu kan, iku cara ngomongi bojo kayak gue, aja langsung sampean ngomong, aja puasa Mas, anu jenengan ora puasa dosa Mas, aja kayak gue, kesu ngamuk dibanting, usah datang marah-marahin apa, puasa-puasa kok kuat baik, ikut orang lanang. Nah, ini jalurnya seperti itu. Dia antara laki-laki dan perempuan. Tapi nak dari wong lanang apa dari wong itu? Pada baik. Iya. Wong lanang ya susah, wong itu ya susah. Iku. Wis Allah yang menciptakan seadil adil. Iku. Itu seperti itu. Sampai ngentongnya duit pahalane kok. Iku seperti itu diantaranya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, iya enggak apa-apa. Ini kan Iya, iya, iya. terus kan biasanya masyarakat ini disuruh bikin taksir. Iya. Bagaimana hukumnya? Cetingan, syukuran nisfu saban. Maksudnya kon buat setempelangan gitu. Oh kayak gitu. Oh, jadi kayak gini. Jadi kita hukumi dulu, lihat status hukumnya nisfu saban. Nisfu saban termasuk perbuatan bid'ah, di antaranya adalah terkait masalah nisfu saban. Memang kayak gini, tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan sholat nisfu saban, puasa nisfu saban, tidak ada. Jadi hadis sahih orang nana sing mendasari hukum ana sholat nisfu saban, terus kemudian terkait masalah puasa nisfu saban. Tetapi sahabat oleh hadis Rasulullah disuruh banyak berpuasa anak. Yang kedua, hadis Rasulullah anak kita disuruh banyak-banyak beribadah nang bulan Saban karena gue persiapan bulan Ramadan anak. Sing ora anak berarti nisfu saban, nek anak sholat nisfu saban. Kambi puasa sing ditentukan seakan-akan hari-harinya dalam istilah nisfu saban, dalam istilah saban. Nah, lantas kedua hukumnya, kalau suatu saat kita mengadakan jamuan makan, nggak acara-acara seperti itu, maka tidak boleh. Nah, jenengan negara lebih selamat, lebih aman, ya orang apa-apa. Jenengan membuat seperti itu, tapi jangan dipaskan kepada nisfu saban. Kan yang namanya orang bersedekah, tidak mesti wujudnya nasi, tidak mesti wujudnya harus makanan bentuk takir, atau kemudian bentuk apa stempelangan itu, yang kemudian kita sediakan harus pada nisfu saban. Permasalahannya seperti itu. Nah, jenengan kalau satu saat disuruh seperti itu tidak perlu. Ya, nggak perlu, nggak usah. Tujuannya apa? Supaya memberi pengajaran kepada kaum yang lain bahwa itu bukan ada, tidak ada dalam ajaran Islam. Itu seperti itu. Ya. Iya, dikemas dengan agama. Soalnya itu tidak ada ajaran nenek santai sholat nisfu saban. Oh, maksudnya tidak ada hadis yang sahih menyebutkan seperti itu. Saya sih rencananya seperti ini. Rencananya mulai minggu depan ini kan sebentar lagi mulai bulan Ramadan. Saya ganti kitab khusus untuk next seandainya puasa itu seandainya mau ngaji lagi. Rencananya itu pakai kitab Ibnu Rajab yang membahas masalah mulai dari amalan-amalan di bulan Syaban sampai di bulan Ramadan. Nanti sampai puasa next isi ngaji nang bulan puasa. Kalau tidak ya enggak apa-apa begitu. Ya enggak apa-apa, pada subuh ya enggak apa-apa. Yang penting aja jam 1 wengi. Ya apa ya, nanti seperti itu. Nanti kalau seandainya pas bulan Ramadan habis subuh, nanti semua badan kurang seminggu libur. Bukan dengan sibuk ngurusi sagon apa-apa ya. Mau garap iktikaf ya. Itu seperti itu. Berarti mulai minggu besok pembahasannya ini dilanjutkan berbadan lagi. Nah, besok bahas masalah bulan Syaban, kambi Ramadan. Karena berkaitan dengan penyambutan bulan Ramadan. Itu seperti itu. Nanti ganti kitabnya. Itu seperti itu insya Allah. Ya. Ada yang lain?
Cukup? Kayaknya wis dan sepanang pok. Kalau tidak ada, nahtimu bihadza majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.